Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ila tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai kita kepada fasal fi arkanis siyam, rukun-rukunnya puasa. Yang kemarin kita sudah bahas tentang syarat wajib puasa. Ada 5. Masuk sekarang rukun puasa ada berapa? 3. Arkanuhu ay as-siyam as-saum fardhan kana au naflan salah satu asya. Rukun-rukun puasa, baik itu puasa fardu maupun sunnah, ada 3 perkara. Qala Az-Ziyadi hadza huwa masyhur. Kata Syekh Ziyadi mengatakan ini adalah yang masyhur. Puasa punya 3 rukun. Adapun yang lain mengatakan ada yang jumlahnya 4 rukun. Apa yang pertama? Ahaduha an-niyatu lailan likulli yaumin fi fardin. Yang pertama adalah niat pada malam hari pada setiap hari dalam pelaksanaan puasa fardu. Artinya wajib seseorang itu menginapkan niat. Jadi wajib niatnya malam hari. Kalau untuk puasa fardu. Beda nanti untuk puasa sunnah. Wa mahaluha al-qalbu, dan tempatnya niat di mana? Di dalam hati. Wala buddha ayastahdhira haqiqata shaum allati yal imsak anil muftir jami'an nahar ma'a ma yajibu fihi min kaunihi an Ramadan masalan. Dan tidak boleh, tidak atau harus menghadirkan hakikat puasa yang merupakan menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa secara keseluruhan. Ma'a ma yajibu fihi min kauni Ramadan masalan, disertai dengan menghadirkan sesuatu yang wajib dalam berpuasa berupa keberadaan puasa itu untuk puasa Ramadan seumpamanya. Dia harus menghadirkan niat dan dia melaksanakannya sebagai orang yang berniat dari awal sampai akhirnya. Artinya menghadirkan dirinya sebagai orang yang melaksanakan puasa tersebut, menahan sesuatu dari awal terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari.
Artinya dalam niat itu harus menghadirkan itu, bahwa saya akan puasa dengan menahan dari mulai fajar sampai saya besok mau puasa, nggak boleh. Bisa aja mau puasa dari zuhur sampai asar, atau dari duha sampai zuhur, nggak jelas nih. Harus saya besok mau puasa dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian dia bermaksud melaksanakan hal tersebut. Artinya apa yang sudah diniatkan itu dia bermaksud melaksanakan itu. Niat itu punya maksud. Artinya kamu menyengaja gitu loh. Apa sih niat itu? Sengaja, menyengaja melakukan hal di hatinya itu ada kesengajaan gitu loh. Saya mau ini. Menyengaja itu niat namanya. Di dalam hati. Bukan hanya ucapan di mulut atau ucapan di hati doang, bukan, tapi ada menyengajanya itu gitu loh. Kalau nggak ada menyengaja dalam hati, ya nggak disebut niat. Namanya kalam mulut atau kalamnya hati gitu doang. Niat itu punya kesengajaan untuk ngelakuin hal tersebut, bukan cuma mengucapkannya. Wala yakfi an-niyatu bilisan dunal qalb, dan tidak mencukupi niat dengan lisan tanpa adanya kesengajaan dalam hati. Kamala yustaratu talafut biha qat'an, sebagaimana tidak diisyaratkan melafadzkan niat dengan secara pasti. Lafadznya nggak harus, nggak ada kewajiban melafadzkan, enggak. Kewajibannya apa? Menyengaja dalam hati. Lakin yundabu liwa'awinul lisan al-qalbu, tapi disunahkan melafadzkan agar lisan dapat membantu hati itu memunculkan kesengajaan. Jadi ketika kamu baca nawaitu sama dan hatinya menyengaja, saya besok mau melaksanakan puasa, menahan gak makan dari mulai terbitnya fajar sampai itu muncul di hatinya tuh, dan saya akan melaksanakannya. Wa yu'lamu min kauni mahalliha ma dzukira annahu law nawa as-shaum biqalbihi fi athna salat sahhat niyatuhu. Dan dapat diketahui jika keberadaan tempat niat itu adalah disebutkan atau dalam hati. Seandainya orang itu niat puasa tengah-tengahnya sholat juga sah. Lagi sholat isya nih. Besok saya mau puasa dari. Sah niatnya, udah niat gitu loh. Karena nggak harus dengan apa? Dilafadzkan. Maka berkata Syekh Ziyadi, maka seandainya orang itu berniat di malam awal Ramadan dengan niat berpuasa di seluruh bulan Ramadan, maka niat tersebut tidak mencukupi untuk selain malam pertama. Pas malam pertama saya niat puasa Ramadan untuk 1 bulan penuh, itu hanya boleh di awal Ramadan. Tanggal 2 udah nggak boleh. Bolehnya di awal Ramadan. Saya niat puasa 1 bulan penuh. Bukannya saya niat puasa untuk besok hari, tapi 1 bulan penuh itu di awal bulan. Kenapa? Seyogyanya baginya melakukan hal ini agar didapati atau bisa sah baginya puasa pada hari yang ia lupa malamnya nggak sampai niat. Dan hal itu menurut Imam Malik. Jadi kita puasa
ketika awal pakai Syafi'i, kemudian taklid sama Imam Malik. Andai saja saya kok nanti tengah-tengah puasa ada lupa, ada apa, maka saya udah taklid sama Imam Malik, yaitu dengan berpuasa niat 1 bulan penuh di awal Ramadan. Dan sebagaimana disunahkan baginya juga berniat di awal hari yang ia telah lupa berniat pada malam hari agar ia mendapatkan puasa di hari itu menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Habis subuh boleh niat itu, lupa malamnya. Yang penting nggak sampai duhur. Masih boleh untuk berniat menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Dan jelas ini semua dia harus bertaklid kepada madhab-madhab tersebut. Kalau enggak ya enggak boleh. Dan seandainya orang itu ragu apakah niatnya terlaksana sebelum fajar apa sudah. Tadi saya niat udah fajar apa belum ya? Enggak sah. Karena udah fajar atau belum berarti waktu dia ngomong udah fajar tuh. Ya kan? Berarti dia yang lebih dekat itu berarti sudah fajar. Dihitung niatnya gak sah. Maka kalau dia ngomongnya begitu sebelum fajar sah gitu loh. Kalau dia ngomongnya setelah fajar gak sah. Tadi saya niat udah subuh atau pas belum subuh ya. Tapi ngomongnya udah subuh gak sah. Dan sebagaimana perkataan Syekh Sumair fi fardhin dalam pelaksanaan puasa Ramadan dikecualikan puasa apa? Sunnah. Kalau puasa sunnah beda nih. Kenapa? Karena puasa sunnah itu boleh aja niatnya di siang hari sebelum sampai matahari tergelincir masuk zuhur. Jadi sebelum zuhur masih boleh. Kamu tiduran malam, habis subuh, sholat habis subuh, tidur lagi, bangun jam 10, belum makan apa-apa. Nah, mau puasa aja sekalian lah. Terus nggak punya, rokok nggak ada, bini pulang kampung. Sudah. Maka mencukupi pelaksanaan puasa tersebut. Disyaratkan dia tidak melaksanakan perkara yang membatalkan puasa. Seperti apa? Makan, bersetubuh, kafir, haid, nifas atau gila sebelumnya. Gitu. Jadi nggak ada hal-hal tersebut sebelumnya maka sah puasanya. Tapi kalau sebelumnya udah bubur 2 mangkok, udah kopi segelas, rokok 2 batang, terus saya mah belum makan nasi kayak tadi. Niat puasa lah saya, ya nggak boleh. Berkata Syekhul Islam dalam kitab Manhaj, sungguhnya Nabi SAW pernah memasuki rumah Siti Aisyah. Kemudian beliau berkata, hal indakum syai'un. Kata Nabi, apakah kamu punya sesuatu wahai Aisyah? Kata Siti Aisyah, qalat la, enggak ada ya Nabi. Coba. Kayak ente juga sur, enggak ada. Maka Nabi jawab, qala fa ini idzan asumu. Kalau begitu saya mau puasa. Dan qalat berkata pula Siti Aisyah, wa dakhala alayya yauman akhir pada hari yang lain faqala a indakum syai'un, apakah di rumah kamu ada sesuatu Aisyah? Qalu qultu na'am, ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan idzan uftiru wa in kunta faradtu sauman. Kata Nabi, ya sudah, saya mau buka puasa meskipun diriku telah mewajibkan untuk berpuasa.
Kok pas pagi-pagi nanya ada makanan? Ada. Ada makanan aja. Puasanya bisa. Nantilah gitu. Karena puasa sun. Wa kharaja bil munafi li shaumi ma la yunafi. Dan terkecualikan dengan batasan perkara yang meniadakan untuk keabsahan puasa. Perkara yang tidak meniadakan hal tersebut atau tidak menghilangkan keabsahannya si puasa. Ini dia nggak sampai ngelakuin hal-hal yang menghilangkan atau membatalkan puasa sebelumnya. Qala ar-Ramli walau asbaha walam yanwi sauman summa tama dhamdha walam yulabih. Kata Imam Romli, seandainya orang itu masuk waktu pagi, ia belum berniat puasa, kemudian ia kumur-kumur dan tidak berlebihan kumurnya, lalu fasabaqa ma'ul madmadhah, maka mak yang dia kumur-kumur itu masuk tertelan, maka sah. Kumurnya nggak berlebihan. Yang itu berlebihan namanya. Ada pernah begitu? Lu bikin malah apa? Itu kalau kumurnya begitu kok masuk, terus niat mau puasa nggak sah gitu loh. Tapi kalau kumur biasa, ada yang tertelan sedikit, dia niat mau puasa sunnah, sah, nggak apa-apa. Gitu. Begitu pula sah puasanya setiap perkara yang tidak membatalkan puasa seperti apa? Dipaksa makan dan minum. Yang maksa orang lain makan. Kalau nggak makan gua. Berarti dia makan karena apanya? Ada intimidasi nih, ada ancaman, dia takut maka dia makan. Setelah dia makan, niat puasa sah puasanya. Yang penting makannya bukan atas maunya sendiri. Beda kalau dipaksa makan nasi kebuli, enggak, gua uduk aja lah. Oh ya, itu beda lagi. Itu milih namanya yang begitu. Kata Imam Nawawi, hal ini adalah suatu masalah yang sangat berharga. Dan sungguh aku telah mencarinya atau ketentuan hukum beberapa tahun hingga aku mendapatinya. Sama seperti hal itu apabila orang yang berpuasa berlebihan untuk menghilangkan najis di mulutnya atau hidungnya. Lalu mendahului tertelan tanpa sengaja darinya air tersebut, maka tidak membahayakan. Muntah. Di mulutnya apa ini? Najis. Dia bersihin. Tertelan sedikit nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada hajat menghilangkan najis. Atau habis disuruh makan babi namanya. Atau disuruh minum arak. Maka dia membersihin najis. Kalau makan babi kumur-kumur nggak pakai debu? Harus dikumur 6 kali, satunya pakai air campur debu. Nah, sudah selesai. Kok ada yang tertelan? Apa-apa. Wa qalu fi fardhin, kata musannif Syekh Salim,
Walaupun puasa itu puasa nazar atau puasa qadha atau puasa kafaroh. Atau keadaan orang yang berniat itu adalah anak kecil. Kata imam atau imam pemimpin yang memerintahkan untuk berpuasa dalam melaksanakan sholat atau istisqa. Maka dia akan menginapkan apa? Niatnya di malam hari. Tidak ada bagi kita mazhab Syafi'i puasa sunnah yang diisyaratkan untuk puasa menginapkan niat kecuali pada anak kecil. Kalau anak kecil yang udah tamyiz ini baru tamyiz mau puasa, maka dia tetap niatnya di malam hari. Kalau sudah balik, sudah tahu hukum, maka boleh niatnya sebelum tergelincir matahari. Kalau anak kecil yang baru tamyiz, belum balik, dia mau puasa, niatnya di malam hari. Makanya kata ulama, ada bisa dibuat teka-teki nih. Puasa sunnah apa yang niatnya harus nginep? Apa? Puasa sunnahnya anak. Karena puasa sunnah indah Syafi'i bagi yang dewasa boleh niatnya di siang sebelum matahari tergelincir. Perkataan Syekh Syumair Lailan di malam hari adalah sebelum antara terbenamnya matahari dan terbitnya fajar. Di antara itu gitu loh. Nginep itu antara terbenamnya matahari dan terbitnya fajar, maka di antara itu namanya malam. Kamu boleh meniatkan apa? Untuk puasa. Wa dalilu wujub, dalil wajibnya apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit as-siyamu qabla al-fajri fala siyama lah, rawahu ad-Daraqutni. Kata Nabi, siapa saja yang tidak menginapkan niat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya, siapa saja yang tidak menginapkan puasanya, niat puasanya sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya atau tidak sah puasanya menurut Nabi. Ini yang ditafsirkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yujmi asyamu qabla fajr fala siyamalah. Siapa saja yang tidak mengambil keputusan untuk berpuasa sebelum fajar, maka dia enggak dihitung berpuasa. Enggak mengambil keputusan, maknanya enggak ada apa? Kerentek, enggak ada apa tadi? Menyengaja, kesengajaan mutusin besok saya mau puasa, enggak ada itu, maka enggak dihitung orang yang berpuasa. Maka wa aqallun niat fi Ramadan nawaitu sauma ghadan min Ramadan. Aku niat puasa besok hari bulan Ramadan, seminim-minimnya niat. Saya niat puasa besok di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan cukup saya besok mau puasa udah. Kenapa? Karena bulan Ramadan ya nggak usah ngomong Ramadan lagi, udah Ramadan, ngapain ngomong Ramadan? Hah? Pasti, gitu. Karena nggak boleh kamu di dalam Ramadan puasa selain Ramadan. Pokoknya begini, saya malamnya nggak niat nih, lupa. Berarti saya tetap harus menahan. Dan saya harus apa? Qadha. Terus saya niatin, saya karena saya mau niat hari ini mau puasa sunnah. Nggak boleh.
Gitu loh, dicampur di Ramadan untuk puasa sunnah, nggak boleh. Ramadan yang khusus puasa Ramadan. Kalau kamu kok lupa niat, ya udah kamu nggak dihitung puasa. Nggak ada puasa lainnya. Atau ente mau mau ambil untuk saya mau kodok aja lah, mau saya pakai untuk kodok pas kamu lupa niat, berarti kan nggak dihitung puasa nih. Saya mau pakai kodok, nggak boleh. Tetap yang namanya Ramadan ya hanya untuk puasa Ramadan. Maka cukup dengan niat saya besok hari. Ini seminim-minimnya. Atau di sini saya niat puasa besok hari bulan Ramadan. Maka tidak boleh untuk mendatangkan niat hanya mengatakan dari bulan Ramadan. Karena sungguhnya penentuan adalah syarat dari niat fardu. Tidak akan berhasil kecuali dalam hal ucapan min Ramadan. Ini pendapat di sini. Tidak dengan semata-mata menyebut saya mau puasa besok pagi. Ini khilafnya ulama. Karena saya niat itu satu, saya niat puasa itu satu. Terus ada penentuan apa nih? Ramadan. Kayak saya mau sholat apa nih? Fardu zuhur. Kalau sholat masih dikasih fardu. Karena saya mau sholat zuhur bisa saja qobliyah, ba'diyah, bisa saja yang lainnya, nggak harus fardu. Tapi kalau saya mau niat puasa Ramadan mesti fardu gitu loh. Nggak usah ditambahin dengan fardu lagi. Nggak usah ditambahin pakai lillahi ta'ala tahun ini apa itu semua apa sunnah aja. Yang sempurna bagaimana? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi Ramadan hadhi sanah lillahi ta'ala. Ini sempurna namanya. Yang biasa kita baca dalam niat itu namanya yang sempurna. Kalau nggak begitu gimana, Beb? Nggak apa-apa. Ya, sudah memenuhi persyaratan apa? Niatnya.
Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi niat yang semua terlihat tadi ya, niat yang sempurna. Nah itu sama wadin anak ada ibadah syahr Ramadan. Nah di sana Allah Ta'ala. Dan disunahkan tambahin imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Seandainya seseorang sahur untuk puasa atau ia minum untuk menolak kehausan dirinya di siang hari besok, minum dulu biar besok enggak haus, atau makan besok biar enggak lapar, atau ia mencegah dirinya dari makan dan minum atau bersetubuh karena takut akan terbitnya fajar. Udah jam 4. Enggak makan. Takut. Udah apa? Subuh. Maka hal itu terhitung sebagai niat. Jika terlintas keinginan berpuasa dalam hatinya besok paginya. Dengan sifat-sifat puasa secara syariat. Karena masing-masing dari hal tadi bermuatan dengan tujuan untuk puasa. Walaupun dia lupa melafadzkannya. Jadi jangan terus, waduh saya nggak niat. Nggak niat itu nggak melafadzkan atau nggak ada kesengajaan gitu loh. Kalau sudah kesengajaan ya sudah selesai. Terhitung sebagai niat. Terus rukun yang kedua, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tarkul muftir. Meninggalkan apapun yang membatalkan puasa. Min wusuli ainin limman fadin maftuhin min khaufin katana wulit ta'am wa in qalla kamis mis wa nuqtah ma'in. Apa itu yang harus ditinggalkan, yang batalin itu? Berupa sampainya benda, fisiknya benda, ke rongga, ke lubang yang terbuka dari rongga tubuh, seperti memperoleh atau masuknya makanan sedikit atau yang berupa sebiji sawi atau setitik air ke rongga. Kalau ke mulut kan belum. Rongga itu yang huruf apa? Huruf apa? Kho. Bukan hak, bukan kho.
Kalau ho lebih dalam kan, kalau hak di luar. Nanti kalau kumur itu di mana itu? Kalau sudah masuk dari itu, atau masuk sesuatu ke dalam mulut atau ke dalam lubang keluar selain mulut, seperti masuknya kayu ke dalam hidung atau luka yang menganga sampai masuk ke dalam rongga, maka itu termasuk membatalkan. Dan berupa pemuntahan, orang muntah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahul qa ay ghalaba wa huwa sha'im falaysa alaihi qada. Siapa orang yang terpaksa mengeluarkan muntah, yakni terkalahkan dirinya sementara ia sedang dalam keadaan puasa, maka ia tidak wajib mengqadha puasanya. Artinya enggak batal kalau muntah tidak sengaja. Kalau muntahnya disengaja maka baru batal. Lah muntahnya nggak sengaja, tahu lagi naik, tahu kalah, waduh, muntah. Tapi ada yang masuk lagi batal. Batalnya bukan karena muntahnya, tapi ada yang sisa muntahan itu masuk. Tapi kalau sengaja dimuntahin, tapi nggak ada yang masuk, tetap batal. Nah sengaja muntah itu sudah batalin, nggak usah pakai nunggu apa masuk. Wa min idkhali kulli hasyafah au qadriha min qadiha min faqidiha, atau berupa masuknya seluruh kepala zakar. Kamu tahu zakar, Sur? Ini. Atau seukurannya dari orang yang tidak punya kepala. Kepalanya hilang namanya nih. Helmnya hilang. Jadi masuknya semua helm atau masuknya yang seukuran helm ketika helmnya hilang. Berarti helm itu seberapa? Tergantung. Ada juga yang Maka kalau masuk semua kepala helmnya batal. Sisa helmnya nih, nggak usah sebatangnya, nggak usah, helmnya masuk batal. Kalau masuknya setengah helm nggak batal. ini lo bisa langsung sepekan doang. Jadi lakinya nggak batal nih kalau setengah. Lah kalau setengah itu rasanya apa? Makanya tanggung. Berat itu. Tapi bagi harimnya batal. Walaupun masuknya setengah kepala. Karena setengah itu sudah dihitung mencapai rongga. Jadi batalnya puasa si perempuan bukan karena bersetubuh, tapi masuknya sesuatu dalam rongga gitu loh. Karena ada batalnya karena bersetubuh, ada batalnya karena masuknya sesuatu dalam rongga.
Wa min inzal mani bilamsin, dan juga dengan keluarnya mani dengan sebab persentuhan kulit dengan bersyahwat. Kal wad'i bila inzalin bal aula. Maka sama seperti bersetubuh dengan tanpa keluar mani. Bahkan hal itu keluar mani dengan persentuhan kulit lebih utama membatalkan. Jadi nyentuh kulitnya nggak usah banyak-banyak, nyentuh aja dikit. Kok keluar, batal. Kok apalagi itu mah lain lagi. Kamunya mungkin udah 3 tahun nggak pulang kampung atau lama, begitu ketemu harim baru cipika-cipiki doang, hurut gitu loh, batal. Kenapa? Karena bersentuhan. Dan tidak batal puasanya dengan sebab mengeluarkan mani saat tidur. Kalau tidur doang nggak batal. Atau melihat film bokep, atau menghayal, atau memegang dengan tanpa syahwat, nggak sengaja lagi dikerok-kerok, bulunya tahu keluar. Atau memeluk perempuan dengan adanya penghalang, keluar, nggak batal. Harimnya rapat nih, pakai cadar, pakai kamu peluk, keluar, nggak batal. Mending. Ada cara keluar. Menahan tadi nggak masuk sesuatu zakiron dengan sadar, lisomi muhtaron ghairu jahilin ma'zurin. Lagi atas kehendaknya sendiri, bukan sebagai orang yang tidak mengetahui yang diuzurkan. Artinya kalau orang itu nggak tahu karena ya sudah, orang nggak tahu itu dapat uzur, ya beda nih. Artinya batal puasanya dengan sebab menyengaja atas kemauannya sendiri, dan dia mengetahui itu halnya haram, atau ia sebagai orang yang tidak mengetahui dan yang tidak mendapatkan uzur. Jadi ada orang tahu, ada orang nggak tahu yang dapat uzur, ada orang yang nggak tahu tapi dapat uzur gitu loh. Kalau kamu nggak tahu tentang batalnya puasa, tapi kamu tinggal di kota, dekat majelis taklim, dekat tempat, maka kamu nggak ada toleransi gitu loh. Nggak taunya kamu nggak ditoleransi. Tapi kalau kamunya tinggal di daerah yang jauh, nggak ada guru yang ke sana, kamu mau datang itu jauh, maka nggak taunya kamu dapat uzur namanya. Terus cabang-cabang persoalan tentang bagaimana istinja, bagaimana nanti hal-hal yang batalin puasa, masuknya jari, keluarnya pup, masuk lagi, kita akan bahas yang akan datang insya
Allahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى إشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حبا واستر لنا عوراتي وآمن راحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عداد طعسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.